dan kami jemaat Tuhan yang terkasih banyak mendengar hari ini kisah mereka. Saya hanya menuturkan sedikit bagaimana kita mendorong mereka dalam doa, mendorong mereka dalam surat yang akan diwakilkan oleh para perempuan Korea GBKP Jakarta Pusat. Dan itu yang sedang saya uraikan, sehingga kita bisa melihat bagaimana cara liturgi HDS dari Taiwan ini mengajak kita melihat hal-hal baik dari perempuan-perempuan yang ada di Taiwan, termasuk juga para perempuan yang ada di GBKP Jakarta Pusat. Kelima perempuan ini dalam setiap cerita hidup mereka yang menarik adalah setiap pergumulan mereka minta hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika mereka minta hikmat yang datangnya dari Tuhan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang teguh, mampu menjadi pribadi pembaharu, sehingga dari waktu ke waktu mereka bisa menginspirasi banyak orang. Mereka minta hikmat sehingga mereka teguh beriman kepada Tuhan. Ternyata ada yang melampaui daripada cerita-cerita dan kisah hidup orang lain, bernama iman. Kalau kamu curcol atau bercerita atau ngegosip dengan temanmu, jangan hanya berhenti cerita tentang pengalaman hidup orang lain. Bagaimana ia, sehkel ia, mengundari gonana mina, jangan hanya berhenti pada kalimat-kalimat yang seperti itu, tapi berlanjutlah bicara bagaimana geluna, tapi kini terkenalah bahwa Tuhan loh. Nadesia nuang meserak gelakap dan ketuari, tapi pidah ketutusan atena akibat telah pernah coba. Dahina di bata berusul. Sekalipun dia menderita, kehilangan, disiksa, kekurangan, mengalami kesedihan dan lain sebagainya yang terjadi di dalam kehidupan rekan kita, tidak hanya sebatas menceritakan hidup mereka, tapi kita menceritakan tentang iman mereka. Ini yang menarik. Karena walau kita bercerita tentang hidup orang lain, kita tidak hanya menghakimi, tapi mempelajari kisah hidup mereka dengan iman yang membuat mereka bertahan. Tidak ada di antara kita satupun di ruangan ini yang tidak punya masalah. Sebanyak-banyaknya seorang tertawa di dalam sehari, dia pasti menyembunyikan masalah-masalah besar dalam hidupnya. Sehebat-hebatnya seseorang bercerita dan mengamankan perasaan orang lain dengan menjadi pendengar yang hebat, dia juga menyimpan banyak sekali masalah dalam hidupnya. Bukankah lebih baik kita mencari bagaimana cara bertahan seseorang itu, sehingga dalam masalah besar di dalam hidupnya itu, dia bisa tetap bertahan. Tetapi ayo kiri kanan gue menjilek memang kena senjam, apalagi Moriel. Tapi melarang kena berbeda nih. Lilah si utang manggalaran, lilah anak si mantukuran, lilah perbulangan si mantotongkan, lilah ya semuanya. Lih anak sekolah silangan terdulu suntah lamu. Tapi jangan hanya berhenti pada situasi hidup yang seperti itu, tapi katanya berlanjutlah pada iman yang membuat mereka bisa bertahan hingga hari ini. Sehingga Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang di Efesus berkata, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap orang-orang kudus, respons kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah, aku tidak pernah berhenti mengucap syukur karena engkau. Kalau Permata sering mengucap ini, ya, sebagai doa-doa romantisme dan perkataan-perkataan romantisme. Setiap kali aku melihatmu, aku mengucap syukur kepada Allahku. Iya. Dumai ko jadi. Kata Rasul Paulus tidak sebatas itu, Nina. Tidak hanya sedangkan itu untuk menerima sesuatu. Asal tidak kau tetapi firman Tuhan. Engkau pintar ala-ala untuk berbeda dulu, no? Oke, engkau terala-ala bukan yang dalani wari-wari dan sama karena dia tetap bisa sumringah ketika berjumpa dengan kamu. Nah itu yang penting kata Rasul Paulus. Sehingga kita melampaui dari cerita-cerita hidup saja, tapi memasuki penghayatan iman orang lain. Dan itu mengajak kita untuk menghidupi cara persekutuan yang dikehendaki oleh Allah
dan kemuliaan Allah itu nyata di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita yang berkata hari ini adalah telah kudengar tentang imanmu, engkau kubegi karena ini tekendu. Bahasa Karona bagai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kamu hari terjemahkan coba syukur dulu, biar aku salah pronunciation. Maka dari sejauh itu ternyata iman yang tidak terlihat itu bisa membuat seseorang bisa bertahan dari waktu ke waktu. Dan semuanya ternyata kita adalah pejuang iman. Kamu merasa sama-sama pejuang iman yang menghidupi iman kita dari waktu ke waktu di tengah pergumulan hidup kita, sehingga waktu demi waktu sebenarnya kita butuh hikmat Allah supaya kita bertahan, supaya kita mampu menginspirasi orang walaupun kita punya perbedaan kegeluhan yang tidak mudah. Dan karena itu kita mengucap syukur pada 5 perempuan yang mengajak kita untuk merefleksikan pergumulan dan realita hidup hari ini. Bagian berikutnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus berkata, aku selalu mengingat kamu dalam doaku agar. Ada tujuan yang dikatakan oleh Rasul Paulus setidaknya 2 hal. Yang pertama, supaya mata hatimu terang. Tidak hanya pada mata fisikmu terang. Jangan izinkan matamu menjadi alat penilaian bagi orang. Kita mikir deh, aku sikap mata tak boleh ada muncul. Lah sikap saya telah kawan. Jangan hanya berhenti melakukan penilaian hanya karena mata, tapi kata Rasul Paulus supaya mata hatimu terang. Adin J dan kata kena akulah suara senandesian, matamu kata kencakulah suara senandesian, sukun kusukdu. Payo pengenangan dan mata gue, entah kusukku kata kencalah, ibarat nerana J. Jadi jangan hanya berhenti pada pandangan mata. Adik-adik ke pandangan mata bahaya. Gula mata jadi penggurun di nangala karo. Karena kalau hanya sebatas mata kita bisa keliru mengambil keputusan hidup. Dan ketika kita menanyakan dan menguji sedalam-dalam hati kita, kata Rasul Paulus, engkau akan mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilan yang diberikan oleh Tuhan bagi hidup. Pengharapan apa yang ada yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Kayak pengharapan Baskibata, yaitu kita punya damai sejahtera seperti sapaan yang diberikan oleh orang Taiwan. Ping-an. Ini kali damai sejahtera bangku. Baru mencapai damai sejahtera. Ping-an. Wujud. Gelanda baru beda bebang, beda belakang si kerajaan duncan tak si kerajaan belakang sikap begitu. Oleh karena itu hari ini kita justru harus menginspirasi satu dengan yang lain, sehingga dalam perjalanan hidup kita tidak hanya melihat orang lain dari kisah hidupnya, tapi dengan melihat kedalaman iman mereka. Saya ditugasi oleh panitia untuk membuat statement terakhir dalam perenungan ini dengan sebuah suruh nulis pendeta ini. Lalu saya katakan, Abi nulis hari suruh pertulungannya 300 bukan dari jam 5 karena maka lu kebatikan. Jadi mengakhiri seluruh rangkaian perenungan hari ini, saya mau mengajak kita bahwa setiap kita yang duduk di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang sedang memperjuangkan diri kita di dalam iman terhadap Yesus Kristus. Kita adalah pejuang iman. Mari kita membuat simbol gerakan tubuh bahwa kamras aku, raskala sinelan adalah pejuang iman. Mari raduras yang kata tante tentang tawabas tenten due, aku adalah pejuang iman. Kiranya orang lain mendengar tentang imanku. Angkatan tulihi, tama kubarat temanku syarah kanan. Syarah kiri sekali saja. Rasanya saja, bagian anak kamu, selain. Bukan saja, sudah ya. Sambil ajar pok barang yang udah serahkan, bicara
kini tekan teman.